materi yang belum disampaikan, ada quote-nya ya, kelasnya satu kali pertemuan lagi, tapi nanti 2 materi yang saya sampaikan terkait kekuatan lereng terbuka ya, atau bisa juga menjaga stabilitas lereng tambang gitu. Jadi ada pendahuluan, kemudian ada pemilihan metode stabilitas lerengnya, kemudian ada juga metode-metode penanggulangan keruntuhan lereng. Nanti kalau yang mau ditanyakan silakan aja, langsung bertanya aja. Nah, masuk pendahuluan. Jadi dalam menjaga stabilitas lereng ini, nah itu adalah dengan melakukan desain geoteknik lereng sebaik mungkin ya. Jadi kita merancang suatu lereng itu, yang desainnya itu harus baik mungkin, sehingga tidak diperlukan lagi tindakan-tindakan pendukung berikutnya. Maksudnya di sini misalkan kita melakukan analisis lereng ya, misalkan dengan FK standarnya itu kan kalau CAPM 817 juga untuk lereng keseluruhan itu FK-nya 1,3 ya, dikatakan aman. Nah, artinya kalau dikatakan di atas 1,3, nah maka itu tidak perlu lagi diberikan pendukung seperti perkuatan lereng. Nah, tapi kalau misalkan FK-nya di bawah 1,3 gitu kan, misalkan 1,1 ya kan, itu kan kritis ya. Nah, ini kemungkinan akan adanya perkuatan lereng gitu. Jadi kalau kita mendesain lereng ya pasti kan ya, tapi kan banyak faktor ya di lapangan gitu. Kita tidak bisa juga kalau di lapangan berbeda dengan secara teori, mungkin itu bisa jadi tidak mungkin mengikuti CAPM tadi. Ini tergantung pada data yang dimiliki dan pengalaman seorang ahli geotek ya. Kebanyakan juga data geotek ini sangat terbatas biasanya. Karena kan lebih banyak pemburuan eksplorasi ya. Kalau orang mengeksplorasi pasti lebih banyak gitu daripada pemboran geotekniknya. Jadi sistem penanggulangan ini yang baik sangat diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya pelongsoran, terutama pada lereng tambang. Nah, ini dirancang dalam kondisi ketersediaan data yang terbatas. Jadi ini sangat penting juga pengalaman seorang ahli geotek ya. Lagi data yang cukup terbatas, itu harus bisa memberikan pemecahan masalahnya gitu. Nah, ini juga penanggulangan ini dipilih juga harus memperhatikan tipe karakteristik dari lereng tambangnya. Dan sifat keruntuhan lereng tambangnya, kondisi lapangan, serta kondisi geologi dan kondisi tegangan yang bekerja pada lereng tambang tersebut. Nah, kalau kita menggunakan ini ya, metode keseimbangan batas, itu kan kita menggunakan terkaman FK ya. Nah, biasanya FK ini kan dengan persamaannya itu gaya penahan dibagi dengan gaya penggerak atau gaya pendorong. Jadi gaya ini merupakan gaya tangan sial dari berat massa tanah dan batuan, sedangkan gaya penahnya ini berupa tahanan geser tanah dan batuannya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita menganalisis kesabaran lereng itu menggunakan metode limit equivalent method, itu kalau kita mendapatkan FK-nya kan gaya penahan dibagi dengan gaya penggerak. Gaya penahnya ini merupakan tahanan geser tanah dan batuannya. Sedangkan gaya penggeraknya itu merupakan gaya tangan sial dari berat massa tanah dan batuannya. Jadi harus memahami dulu gitu kan.
gaya penahan dibagi dengan gaya penggerak. Semakin besar gaya penahannya, maka akan semakin aman, ya kan? Tapi kalau gaya penggerak itu maka mengakibatkan SLK-nya kecil gitu. Jadi sini kan kita katakan di sini lereng tambang akan runtuh apabila gaya pendorongnya lebih besar dari gaya pendahannya. Nah, dengan demikian prinsip penanggulangan keruntuhan lereng tambang ini yaitu mengurangi gaya pendorong atau memperbesar gaya penahan. Jadi utama dari kestabilan ini ya, untuk penyanggaan ini, atau perkuatan ini biasanya kita dapat mengurangi gaya pendorongnya atau memperbesar gaya penahannya. Gitu. Jadi bisa salah satu ataupun keduanya gitu. Kalau memang memungkinkan. Nah, jadi di sini ada Abrasmom dan kawan-kawannya tahun 2001. Nah, ini penanggulangan keruntuhan lereng tambang ini itu dapat mengurangi gaya pendorongnya. Caranya yaitu mengubah geometri lereng. Mengubah geometri lereng kan biasanya ada tingginya, kemudian sudutnya bisa dilandaikan, gitu kan. Atau mengendalikan air permukaan, gitu. Muka air tanahnya. Nah, ini juga permukaan ini untuk mengurangi tekanan hidrostatik yang bekerja pada zona yang tidak stabil. Nah, ini untuk mengurangi gaya dorong. Kemudian untuk penanggulangan memperbesar gaya penahan, jadi gaya penahan itu kan gaya gesek ya antara batu dan tanah. Nah, ini dengan cara pengendalian air rembesan untuk meningkatkan kekuatan geser material penyusun lerengnya. Jadi air rembes ini juga pengaruh terhadap kekuatan gesek materialnya ya. Kemudian juga dengan cara pemindahan material yang tidak stabil atau berpotensi tidak stabil. Kemudian juga bisa pembuatan bangunan penahan, kemudian pemasangan perkuatan atau pemberian zat kimia. Pemberian zat kimia ini misalkan seperti shotcrete gitu ya. Nah, ini untuk memperkeras material penyusun lereng. Nah, di sini apabila longsoran sudah tidak dapat dicegah, ya, cara terakhir yaitu mengosongkan area longsoran dari pekerja dan peralatan yang membiarkan lereng longsor. Ya. Ini kalau memang sudah tidak bisa lagi kita mengurangi gaya dorongnya atau memperkuat gaya penahannya, maka ya sudah lereng akan dilongsorkan gitu. Nah, itu tadi pendahuluan. Sekarang bagaimana kita memilih ya atau pemilihan metode stabilisasi lerengnya gitu. Nah, jadi di sini dikatakan tidak ada rule of thumb-nya atau pilihan praktis yang dapat digunakan dalam memilih metode stabilisasi lereng ini yang tepat. Jadi sangat jarang ditemui kasus ketika hanya ada satu-satunya metode penanggulangan ini yang dapat diadopsi. Jadi biasanya yang paling sering dipilih ini itu yang paling ekonomis ya dan juga efektif. Nah, ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih metode stabilisasi lerengnya. Jadi yang jelas untuk sebenarnya kan untuk perkuatannya itu biasanya dicari yang paling ekonomis dan efektif. Nah, kemudian juga Abramson dan kawan-kawan ini ada mempertimbangkan beberapa faktor dalam metode yang diterapkan dalam pemilihan metode stabilisasi lereng ini. Yang pertama ini ada waktu dan biaya. Efisiensi biaya dan waktu ini seringkali menjadi faktor utama ya dalam menentukan metode stabilisasi lereng ini. Nah, misalkan dalam kegiatan pertambangan, metode stabilisasi ini yang dikehendaki ini umumnya adalah metode yang membutuhkan waktu yang relatif singkat
agar tidak mengganggu kegiatan produksi. Namun juga biaya yang relatif murah juga. Pasti jelas ya, kita menginginkan biaya yang relatif murah dengan waktunya juga singkat, agar tidak mengganggu kegiatan produksi. Karena kan kalau di tambang itu produksi biasanya jalan selama 24 jam ya biasanya itu. Walaupun ada shift pergantian shift. Tapi kalau memang terjadi masalah lerengnya, ada terjadi crack misalkan, atau ada tanda-tanda longsor ya kan. Nah, ini perlu ditangani dengan cepat gitu. Makanya dia di sini membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk stabilitas lerengnya, dan juga pasti biaya yang relatif murah. Nah, jadi metode yang pada akhirnya adalah dipilih harusnya merupakan metode yang paling ekonomis dan juga efektif sebenarnya. Ini dalam pemilihan metode ya, untuk waktu dan biaya. Kemudian ada namanya batasan teknis. Nah, batasan teknis ini mengikuti faktor-faktor seperti material penyusun lerengnya, kemudian ada rayapan pada permukaan tanah hingga tingkat korosi atau corrosivity material, dan juga faktor lainnya. Nah, ini misalkan ada rayapan pada permukaan. Nah, ini khususnya pada material penyusunannya adalah lempung ya. Jadi dari material lempung ini dapat berpengaruh terhadap sistem kestabilan lereng yang menggunakan dinding penahan. Jadi misalkan ada material lempung ya, dia kondisinya kritis, ya kan? Kemudian kalau kita ingin menggunakan dinding penahan ini atau retaining wall, dan juga penambahan soil nailing ini dalam jangka panjang ini akan berpengaruh gitu terhadap kestabilan lereng. Karena dia akan mengalami rayapan gitu pada permukaan. Nah, misalkan kayak tingkat korosi juga. Kalau misalkan perkuatannya di sini menggunakan logam ya. Jadi kita bisa juga terkait materialnya jenis apa, sesuainya dengan penyangganya seperti apa gitu. Nah, misalnya kayak tadi kan tingkat korosi, artinya dia kalau misalnya materialnya itu sangat mempengaruhi tingkat korosi, maka kurang cocok untuk menggunakan perkuatan yang terbuat dari logam ini. Ini bisa diatasi dengan membuat sistem penirisan untuk mengendalikan ketinggian muka air tanah, atau dengan melapisi sistem perkuatan dengan semen khusus gitu. Jadi dalam memilih metode stabilisasi yang tepat ini, faktor lain seperti ketersediaan material, alat, tenaga kerja juga perlu diperhitungkan. Kemudian jika material yang dibutuhkan tersedia di sekitar area tambang dalam jumlah yang banyak, maka metode yang dipilih tersebut bisa menjadi ekonomis dibandingkan metode lainnya. Jadi ini terkait batasan teknis ya, atau technical constraint. Nah, kemudian ada juga pemilihan terkait batasan lokasi atau set constraint. Nah, di sini biasanya contohnya itu kita ingin membuat penyanggaan ya dari dinding penahan atau retaining wall ini. Nah, ini kan membutuhkan area yang lebih luas ya dibandingkan dengan metode lain. Misalkan contohnya rock board. Nah, kalau retaining wall ini kan berarti dia memerlukan area ya, luas area ini mungkin berapa meter gitu misalkan 1 sampai 2. Tapi kalau kita menggunakan rock board, kan rock board ini kan tidak makan tempat ya, dia cuma ditancap di permukaan lerengnya gitu. Nah, biasanya bersama dengan wire mesh. Nah, jadi dia ini tidak memerlukan area yang cukup luas. Jadi ini terkait batasan lokasi. Kemudian juga ada batasan lingkungan gitu. Nah, ini penentuan metode stabilisasi juga harus mempertimbangkan dampak potensial terhadap lingkungan
selama dan setelah kegiatan konstruksi dilakukan. Nah, contohnya di sini misalkan kegiatan penggalian dan pembuangan material yang telah terkontaminasi di area tambang. Nah, ini perlu mendapat perhatian serius gitu. Ini apabila ada kegiatan penggalian ya kan, misalkan OB ini kan tidak digunakan lagi dan material OB ini terkontaminasi. Nah, ketika kita tumpuk OB-nya tadi, nah misalkan terjadi longsor, apalagi dekat sungai, nah itu bisa bahaya gitu. Jadi perlu di pemilihan terkait batas lingkungan ini juga cukup penting gitu. Jadi ini tadi terkait pemilihan metode stabilitas lereng, metodenya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke metode-metode penanggulangan keruntuhan lereng. Jadi untuk penanggulangan keruntuhan lereng itu sendiri kan dilakukan dengan mengurangi gaya pendorong atau memperbesar gaya penahan tadi ya. Jadi gaya pendorongnya kita kurangi atau memperbesar. Hock dan Bray ini misalkan satu mengkategorikan metode stabilisasi menjadi 3. Yaitu yang pertama di sini mengurangi gaya pendorongnya. Kemudian yang kedua itu memperbesar gaya penahan. Kemudian yang ketiga ini perlindungan lereng atau slope protection. Nah, jadi kita akan bahas ini satu-satu. Bagaimana kita mengurangi gaya penahan dengan cara seperti apa. Kemudian memperbesar gaya penahan itu caranya seperti apa. Kemudian untuk metode perlindungan lereng ini seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini dulu. Nah, jadi yang pertama ini kan mengurangi gaya pendorong ya. Nah, yang pertama ini caranya ada pengubahan geometri lereng. Nah, untuk pengubahan geometri lereng ini biasanya bisa dilakukan dengan pemotongan ya. Pemotongan artinya misalkan tinggi lereng awalnya 10 meter, nah, karena dia mungkin longsor atau FK-nya mungkin masih belum 1,3 lah ya kan. Nah, itu bisa kita kurangi ketinggiannya menjadi 7 meter misalkan. Jadi dari 10 meter kita kurangi menjadi 7 meter. Nah, itu maksudnya di sini dengan pemotongan gitu. Dari ketinggian suatu jenjang lerengnya. Ataupun lereng overall ya, lereng keseluruhan. Kemudian juga penimbunan cut and fill. Nah, di sini maksudnya penimbunan cut and fill ini dari sudutnya itu. Jadi ada sudut lereng misalkan 30 derajat. Nah, itu kalau memang dilandaikan artinya kan dipotong ya, di-cut gitu. Ini lebih landai, misalkan dari 30 menjadi 25 derajat misalkan. Nah, itu kan ada penurunan sudutnya ya, sudut kelerengannya. Nah, itu disebut juga dengan cut ini. Kalau fill ini melakukan penimbunan. Jadi nanti karena tidak bisa dilandaikan, bisa menggunakan penimbunan yang di daerah suatu lerengnya itu atau kaki lerengnya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini misalkan tadi di gambar satu ini pengubahan geometri lereng dengan mengurangi ketinggian lereng. Ini misalkan ketinggian awalnya ini misalkan 10 meter. Nah, ini anggaplah dikatakan FK-nya kritis misalkan di 1,1 misalkan. Kemudian, nah, cara yang pertama ini bisa kita mengurangi ketinggiannya dari 10 menjadi 7 meter misalkan. Pasti FK-nya akan meningkat ya. Nah, jadi ini contohnya ini ketinggian lereng setelah pengubahan gitu. Kemudian yang cut and fill tadi, nah seperti ini. Jadi ada metode pemotongan. Nah, pemotongan itu maksud di sini. Jadi misalkan sudut ini ya katakanlah 45 ya. Jadi sini 45. Nah, anggaplah tadi kritis ya.
dia lerengnya kritis 4,45 ini, atau FK-nya 1,1. Nah, ini kita bisa landaikan gitu. Artinya ada pemotongan muka lerengnya ini. Ini mengakibatkan lebih landai lagi gitu. Dari 45 mungkin jadi 40 lah ini. Kemudian ada juga tidak bisa lebih dilandaikan lagi. Mau nggak mau harus diberikan perkuatan di daerah bawah ini ya. Berarti sih menggunakan metode penimbunan, gitu. Penimbunan atau fill. Jadi akan terbentuk sudut baru ya, sudut baru yang lebih landai juga gitu. Jadi ini maksudnya tadi pengubahan geometri secara cut and fill. Kemudian nomor 3 ini, misalkan di sini ada suatu lereng. Lereng ini misalkan belum ada jenjang-jenjang, ya efeknya kritis gitu. Nah, caranya bisa membuat lereng ini menjadi berjenjang gitu. Jadi geometri awal lereng ini datar, kemudian kita buat berjenjang, nah ini efeknya pasti akan lebih besar lagi gitu. Yang awalnya kritis, misalkan 1,1, mungkin bisa jadi lebih dari 1,1, mengurangi gaya pendorongnya. Nah, karena ini kan bisa mengakibatkan memang gaya pendorong kan di sini. Nah, jadi secara umum metode pengubahan geometri ini harus memperhatikan keberadaan bangunan di sekitar daerah peruntuhan lerengnya. Nah, jadi misalkan tadi ada pemotongan kepala lereng ya, atau di crash misalkan. Artinya kan mengurangi ketinggian lerengnya. Nah, ini tidak diperkenankan jika terdapat bangunan di sekitarnya. Nah, jadi kita misalkan di sini ada bangunan, ya kan? Yang ada bangunan-bangunan, kita ingin melandaikan, mengurangi ketinggiannya, kan tidak bisa gitu. Nah, karena akan mengakibatkan bangunannya juga akan harus disingkirkan gitu. Makanya di sini tidak diperkenankan gitu jika terdapat bangunan di dekatnya. Kemudian pelandaian dilakukan jika bangunan terletak di kaki longsoran. Artinya tadi kan karena dia ada bangunan di dekatnya, artinya tidak diperbolehkan melakukan pelandaian. Tapi kalau untuk yang ini, pelandaian dapat dilakukan jika bangunan terletak di kaki longsoran. Nah, artinya kalau kita ingin melandaikan juga, kalau ada terdapat bangunan, nah bangunan di atas sini, di atas lereng ini, nah, kalau kita ingin landaikan kan kita bisa juga nih, karena akan mempengaruhi bangunan nantinya. Tapi kalau bangunannya berada di bawah, daerah sini, nah ini bisa aja kita landaikan. Gitu. Ini maksudnya. Kemudian pemotongan seluruhnya hanya boleh dilakukan bila bangunan terletak di ujung kaki longsoran. Ini juga sama nih maksudnya. Kemudian penimbunan tidak diperkenalkan bila bangunan terletak pada kaki longsoran. Jelas ya, kalau di sini ada bangunan di bawah sini, kita ingin menimbun, nah ini nggak boleh ya, karena ada bangunan di sini. Artinya harus menggunakan cara yang lain gitu, alternatif yang lain. Jadi ini hanya salah satu ya dari berbagai cara untuk perkuatan serpihan lereng. Tapi ini yang lebih khususnya untuk pengurangan daya dorongnya. Kemudian, nah ini masih terkait pengurangan daya dorong. Jadi ada geometri, kemudian ada drainase air permukaan. Jadi nanti ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu ada air permukaan dan air resapan. Nah, air permukaan harus dicegah agar tidak mengalir menuju area longsoran, sedangkan mata air rembesan ini dan genangan di area longsoran harus dialirkan keluar. Jadi ada dua ya, air permukaan ini misalnya seperti
air hujan, ya kan. Nah, itu bisa menyebabkan genangan ya. Nah, itu bisa mengalir gitu ke area, apalagi ada jadi crack ya. Nah, itu airnya bisa masuk dalam crack tersebut. Nah, ini harus dikendalikan. Jadi tujuannya untuk mengurangi berat atau massa tanah yang bergerak sehingga dapat meningkatkan stabilitas lereng. Kemudian pengendalian air di permukaan dilakukan dengan membuat saluran atau channel. Jadi faktor utama dari kesenian ini juga pada di air ya sebenarnya juga ya. Ini sangat cukup berpengaruh terhadap hasil kestabilan atau hasil FK-nya gitu. Kalau kita memasukkan air ini atau ground water table ke air tanah. Jadi di sini caranya itu dengan membuat saluran ya atau channel. Ini juga saluran sebaiknya dibuat pada bagian luar dan mengelilingi lereng sehingga dapat mencegah aliran limpasan yang datang dari lokasi yang lebih tinggi. Nah, ini juga penjelasannya dapat memiliki bentuk yang berbeda, bentuk U, persegi, trapezoidal, atau setengah lingkaran. Nah, ini juga kalau misalkan curah hujan yang tinggi, ini sangat menguntungkan jika dibuat saluran yang berada di belakang puncak lereng maupun pada muka lereng untuk memotong angin air permukaan. Jadi kita bisa membuat saluran tadi ya, berada di atas puncak lereng ini ataupun di depan permukaan kemiringan lerengnya. Nah, mungkin bisa dilihat seperti ini gambarnya. Nah, jadi kita akan membuat saluran air tadi di atas atau permukaan crack ini. Misalnya di sini ada potensi tension crack gitu kan. Nah, jadi air yang mengalir tidak sampai masuk ke dalam tension crack ini. Jadi dia mengalir dalam saluran air yang sudah dibuat ini. Kemudian bisa juga dibuat di depan muka lereng ini, saluran airnya ya. Kemudian juga ada juga ini saluran vertikal pumped drainage well. Jadi secara vertikal untuk mengalirkan ke bawah sini ya. Jadi ada yang secara horizontal gitu. Jadi air yang masuk pun atau air mengalir ini bisa keluar mengurangi beban dari lerengnya ini. Ini ada sistem drainase untuk penanggulangan longsoran lereng dari Mah dan Willy 2004. Ini untuk yang tambang bawah tanah juga sama ya. Dia membuat pemboran untuk mengalirkan air yang berada di dalam materialnya ini. Nah, ini ada contoh ya. Jadi ini saluran drainase bertangga sebelah kiri ini. Kemudian ini berbentuk U. Kalau yang kanan ini berbentuk persegi di Jepang nih. Oh, ini di Hong Kong, di Jepang ya. Jadi saluran bertangga ini fungsinya untuk mengurangi laju aliran air yang berguna terutama pada area dengan curah hujan yang tinggi. Jadi ketika dia bertangga itu kan jadi mengurangi laju air yang turun gitu. Kemudian ini yang tadi dengan mengurangi gaya pendorong. Sekarang ini dengan cara memperbesar gaya penahannya. Nah, sini yaitu melakukan penirisan air rembesan. Jadi sini usaha untuk menekan air di bawah permukaan tanah ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan lereng dengan mengontrol tekanan air pori pada lerengnya. Nah, ini metodenya ada 5 ya untuk penirisan air ini, yaitu kita membuat saluran vertikal,
kemudian ada sumur Vega, kemudian ada saluran horizontal, kemudian ada terowongan penirisan, hingga elektroosmosis ya. Nah ini berbagai cara. Mungkin saluran vertikal ini tadi seperti gambar ini ya. Nah ini ada saluran vertikal, nah, kemudian yang ini ada saluran horizontal. Kemudian ada penguatan dan penyanggaannya. Nah, jadi selain pengalihan air rembesan, gaya penahan pada lereng juga dapat diperbesar dengan melakukan perkuatan atau reinforcement ya. Nah, seperti rock bolt ataupun penyangga support tuh. Nah, di sini ada dua perkuatan ya. Ini perkuatan lereng tanah, kemudian perkuatan lereng batuan. Kalau utama mungkin lebih banyak perkuatan lereng batuan ya. Kalau perkuatan lereng tanah ini biasanya di sipil biasanya. Atau di jalan raya biasanya itu kan kita lihat banyak. Nah, untuk yang pertama itu perkuatan lereng tanah ini, yaitu biasanya kita membuat struktur pemberat. Nah, ini bisa disebut dengan counterbomb ataupun counterweight. Nah, jadi misalkan ada suatu timbunan, ini kritis ya. Nah, kita bisa memberikan suatu pemberat di muka kakinya ini, yaitu gunanya untuk memberikan beban tambahan pada kaki lereng guna meningkatkan kuat geser lereng tersebut. Gitu. Nah, ini sangat berguna diterapkan khususnya jika kaki lereng tersusun dari material lunak, di mana dapat terjadi gelinciran, sehingga ini juga suatu pemberian dapat dan juga meningkatkan daya penahan sehingga D1 ini ya. D1 ini merupakan longsoran sebelum dibuat atau ditambahkan bom. Nah, kemudian ketika ditambahkan bom, nah ini longsorannya akan semakin jauh ya. Nah, kemudian selain suatu pemberat, untuk perkuatan lereng tanah ini juga bisa menggunakan bronjong atau gabion. Nah, ini merupakan anyaman kawat baja yang berlapis seng dengan dimensi tertentu, pun diisi oleh batu ya. Mungkin ini kalau kalian lewat jalan tol mungkin sudah sering lihat ini ya. Jadi ini disusun berbentuk persegi, secara susunnya bertangga gitu. Jadi bangunan bronjong ini merupakan struktur yang tidak kaku atau fleksibel, sehingga dapat menahan gerakan baik vertikal maupun horizontal. Ini juga bila runtuh masih bisa dimanfaatkan lagi. Gitu. Bronjong ini memiliki sifat lulus air sehingga tidak akan menyebabkan terbendungnya air permukaan. Jadi di sini air akan tetap bisa melewati dari bronjong ini. Nah, ini juga bronjong dipasang di pada kaki lereng. Selain sebagai penahan longsoran, bronjong juga berfungsi untuk mencegah erosi. Nah, ini banyak digunakan karena material yang digunakan tidak sulit diperoleh dan juga pelaksanaannya mudah, biaya relatif murah. Ada yaitu tembok penahan atau retaining wall-nya. Nah, jadi ini untuk perkuatannya itu membangun tembok dari pasangan batu, beton ataupun beton bertulang. Jadi tipe tembok penahan ini terdiri dari gaya berat atau gravity wall.
Kemudian ada juga semi gaya berat, semi gravity wall, dan dinding ketebalan. Jadi tembok penahan harus diberi fasilitas drainase juga, seperti lubang penetes dan pipa salir yang diberi bahan filter agar tidak tersumbat dan menimbulkan tekanan hidrostatis yang besar. Jadi di sini biasanya tidak cuma tembok ya, di sini diberikan drainase gitu secara horizontal, ya airnya keluar gitu. Jadi dengan berondong tadi, berondong tadi kan airnya masih bisa lulus ya atau keluar gitu dari sela-sela material batuannya ini. Tapi kalau yang beton ini kan dia seperti dicor ya, seperti semen. Nah, jadi air nggak bisa melewati dinding ini. Jadi harus diberikan drainase ya, lakukan pemboran untuk airnya bisa keluar gitu. Kemudian, nah ini bisa juga memberikan kolom batuan ya. Jadi misalkan kalau kita ini ada bidang longsoran, nah ini kritis. Nah ini kita bisa berikan kolom batuan di sini. Karena kan longsornya berada di antara crash dan two ya. Jadi kalau kita beri sini kan nggak bisa juga nih diberikan. Maka kita bisa menggunakan kolom batuan ini. Di sini menurut Abosi dan kawan-kawan, Gopner juga, nah ini kolom batuan dapat digunakan menstabilkan lereng atau mencegah gelinciran. Dan sini metode ini meningkatkan rata-rata kekuatan geser tanah yang berada di sepanjang potensi bidang longsor yang tadi. Jadi di sini ada strukturnya ini terdiri dari cincin-cincin beton tercetak dengan diameter 0,1 sampai 2 meter yang dimasukkan ke dalam sumur yang digali hingga mencapai kedalaman di bawah bidang longsorannya gitu. Nah ini juga untuk kolom batuan ini cocok untuk longsoran yang dalam karena dapat dibuat hingga kedalaman 15 meter. Nah, ini juga sebaiknya penanggulangan ini dilakukan di musim kemarau pada waktu tidak terjadi pergerakan. Nah, kemudian ada kekuatan yang lainnya itu menggunakan tiang panjang atau stabilizing rail. Jadi tiang panjang ini dapat digunakan baik untuk pencegahan maupun pengulangan longsoran yang cocok untuk longsoran yang tidak terlalu dalam. Ini penggunaan tiang panjang ini terbatas oleh kemampuan tiang untuk menembus lapisan yang keras atau materi yang mengandung bongkah-bongkah. Karena memang ini untuk tanah ya sebenarnya, perkuatan ini lebih materi yang makanya di sini batuan yang keras gitu pelapisannya. Lagi ada mengandung bongkah-bongkahan. Gitu. Nah ini juga tidak cocok untuk gerakan tipe aliran karena sifat tanahnya sangat lembek dan dapat lolos melalui sela-sela tiang. Jadi terlalu kuat tidak bisa digunakan atau lembek juga tidak bisa digunakan gitu. Di longsoran aliran. Nah, jadi penggunaan tiang panjang ini tidak disarankan juga untuk jenis tanah yang sensitif yang dapat menimbulkan pencairan massa tanah sebagai akibat tekanan pada saat pemancangan. Jadi ini banyak tidak bolehnya ya. Ini terbatas gitu. Kemudian ada yang namanya tanah bertulang atau soil nailing. Nah, ini sebenarnya hampir mirip dengan rockboard ya. Kalau kita lihat di gambarnya ini. Dia seperti rockboard, tapi bedanya di sini dia menembus
garis ini ya, atau kelongsorannya. Jadi dia menembus. Di sini fungsinya untuk menambah tahanan geser yang prinsipnya hampir serupa dengan baut batuan. Nah, di sini perbedaannya metode tanah bertulang ini sangat dipengaruhi oleh geometri penyusunnya juga. Itu tergantung material yang ada di akan melakukan penyanggaan ini. Nah, konstruksi ini terdiri dari timbunan tanah berbutir yang diberi tulang berupa plat-plat baja strip dan panel untuk menahan material yang berbutir. Nah, ini struktur ini umumnya ditempatkan pada bagian ujung kaki lereng dan dipasang hingga menembus bidang longsoran yang mungkin terbentuk. Ini ada bidang longsoran yang mungkin terbentuk, maka dia harus melewati atau menembus bidang longsoran ini. Kalau rockboard mungkin tidak harus sampai menembus ya, mungkin cuma cukup berapa meter aja kedalaman. Jadi kalau kita lihat di sini sketsanya ini diberikan tanah bertulang ini melewati bidang longsorannya. Nah, kemudian kita lanjut untuk perkuatan lereng batuan. Jadi tadi untuk perkuatan lereng tanah kan ada 6. Sekarang kita lanjutkan yang untuk lereng batuan. Jadi sebagian besar lereng batuan ini setelah mengalami gangguan akibat penggalian, maka memerlukan beberapa bentuk perbaikan untuk memastikan kestabilannya. Ini berarti gambar ini menunjukkan beberapa metode yang bisa digunakan dalam perkuatan lereng batuan. Ini berdasarkan Transportation Research Board ya, TRB 1996. Jadi misalkan di sini ada yang namanya Sirocay. Jadi pemasangan Sirocay ini adalah untuk mencegah lepasnya batuan pada puncak lereng atau di crash ini yang sudah lapuk gitu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah batuan atau rockboard. Kemudian jadi di rockboard ini juga kita berikan dinding penahan. Kalau nomor 4 ini merupakan bentuk tembak atau shotcrete. Nah, ini diberikan shotcrete ya. Kalau nomor 5 ini merupakan saluran penirisan horizontal yang memotong bidang diskontinu untuk mengurangi tekanan air dalam lereng. Kalau nomor 6 ini pembuatan timbunan beton untuk mengisi lubang akibat runtuhnya batuan yang lapuk. Dan juga berfungsi sebagai penyangga sebagai batuan di atasnya. Ini untuk perkuatan lereng batuannya. Nah, ini untuk Sirocay tadi, ini dijelaskan ini dapat digunakan pada batuan dengan ketebalan hingga 1 meter atau pada batuan yang sudah lapuk dan lepas dan terletak di bagian atas lereng. Ini digunakan Sirocay ini ketika metode perkuatan yang dibutuhkan dibatasi oleh ukuran blok serta digunakan untuk mencegah terlepasnya batuan lemah menurut Mah dan Willy 2004. Nah, ini kalau misalkan rockboard ini digunakan pada batuan seperti ini, maka batuan yang terlaporkan itu akan segera terlepas. Sehingga bagian kepala baut batuan akan tersingkap dan menyebabkan hilangnya perkuatan yang telah dipasang. Nah, adapun untuk ukuran circus itu sendiri, ini memiliki diameter sekitar 25-32 mm dan panjangnya adalah 100 cm. Ini dimasukkan ke dalam sumuran sepanjang untuk spasinya pun sendiri antar dinding sumur ini diisi dengan beton tembak atau shotcrete ataupun beton ya atau konkrit sehingga terbentuk kontak antara dinding sumur dan batang Sirocay-nya. Ini pengertian dari Sirocay.
Nah, ini ada namanya juga jangkar batuan atau rok ancol. Jangkar batuan ini berfungsi sebagai penguat ya, dan pengikat pada batuan. Jadi fungsi utama dari jangkar batuan ini lebih kepada memodifikasi gaya normal dan gaya geser yang bekerja pada bidang gelincir gitu. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan geser dari jangkar batuannya, juga dipasang memotong bidang lemah pada lereng. Dan juga pada pembahasan ini, istilah jangkar batuan mengacu pada dua jenis jangkar. Ada yang namanya jangkar batang atau ancol, dan jangkar kabel ancol. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau di sini kita lihat sini jangkar batang itu memang semuanya terbuat dari batang. Kalau kita lihat di bawah ini, gambar ini bukan jangkar kabel. Nah, ini terbuat dari kabel-kabel. Kemudian untuk perkuatan batuan ini lagi ada pemasangan beton tembak ya atau shotcrete. Nah, beton tembak ini digunakan untuk memperkuat permukaan pada zona yang terjadi batuan yang berkekar dan batuan lapuk atau batuan yang bersifat meluruh gitu. Nah, ini shotcrete biasanya dibuat dengan tebal 50 sampai 100 mm per lapisan dan biasa digunakan untuk memperkuat kuat tarik dan kuat gesernya dari materialnya. Nah, ini misalkan American Concrete Institute ya, 1995. Jadi bentuk tembak ini dapat mencegah runtuhnya blok-blok batuan berukuran kecil, tapi akan kurang efektif dalam mencegah terjadinya gelinciran pada lereng. Nah, ini juga dalam pemasangan beton ini, shotcrete ini biasanya bersamaan dengan anyaman kawat baja atau wear mesh. Kalau kita lihat sini ada wear mesh ya. Ini wear mesh. Jadi selain berfungsi sebagai penguat, beton tambak juga ini berfungsi sebagai pelindung batuan terhadap proses pelapukan dan rembesan air. Ini juga kita dibuatkan ya drainase secara horizontal gitu. Karena di shotcrete kan seperti semen ya, jadi air tidak akan bisa keluar dari shotcrete ini. Jadi maka harus dibuat drainasenya gitu. Kemudian ada tumpuan beton atau buttresses. Nah, ini batunya menggantung akibat erosi atau pelapukan dapat ditanggulangi dengan dua cara, yaitu meruntuhkan batuan yang menggantung atau menyangga dengan tumpuan beton. Nah, ini kalau kita lihat tumpuan betonnya ini seperti ini ya. Jadi apabila penanggulangan dengan meruntuhkan batuan yang menggantung dinilai membahayakan, maka bahaya runtuhan dapat diatasi dengan membuat tumpuan beton. Jadi misalkan kalau memang akan sulit kalau meruntuhkan batuan yang menggantung ini. Jadi misalkan di sini diberikan tumpuan beton baru agar material di sini tidak jatuh ya. Tumpuan beton ini dibangun untuk menahan massa batuan yang tidak stabil. Dan suatu tersebut dapat diperkuat lagi dengan baut batuan. Nah, artinya bisa menggunakan penambahan atau jangkar batuan juga bisa untuk meningkatkan stabilitasnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa bagian atas tumpukan beton harus mengalami kontak dengan batuan yang disangganya untuk mencegah batuan tersebut bergerak. Dia harus memang ada kontak ya. Jangan sampai tidak ada kontak, ini ada rongga dari tumpukan betonnya akhirnya tidak berfungsi dengan maksimal gitu. Nah, ini juga harus dilengkapi drainase di belakang struktur tumpukan beton ini.
Jadi mencegah terjadinya tekanan air yang terbentuk pada celah batuan yang tertutup. Nah, kemudian di sini ada itu memperkuat gaya penahan salju, itu ada tembok penahan batu atau retaining wall. Nah, ini tembok penahan batu ini dipasang pada bagian kaki lereng biasanya untuk menahan fragmen batuan yang runtuh dari atas agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, ini ada jenis tembok penahan pada lereng batu, jadi umumnya juga mirip dengan tembok penahan pada lereng tanah. Ini hampir mirip. Nah, ini kalau kita di sini ini ada tembok penahan batu ya. Nah, kemudian ini tadi ada pengurangan daya dorong, kemudian ada penambahan gaya penahannya. Nah, kemudian ini proteksi terhadap jatuhan batunya. Nah, jadi salah satu bahaya yang berhubungan dengan lereng batuan adalah jatuhan batu atau bongkah yang lepas dari lereng. Nah, jatuh batu ini bisa berbentuk glinding, nah, ini bisa mengglinding ya, atau rolling. Ini adalah struktur penahan. Misalkan ini adalah sudut lerengnya adalah 30 derajat. Jadi dia mengglinding. Kemudian ini juga sama yang glinding juga, mungkin sekitar 45 derajat. Kemudian ada yang juga terpental gitu. Jatuh langsung terpental, tidak menggelinding. Atau bounce. Ya. Kemudian ada juga yang jatuh bebas. Atau fall. Ya. Jadi di sini energi yang dilepaskan oleh tinggi lereng jatuhan batu atau boulder ini sebenarnya dapat menimbulkan kerusakan dan bahkan kecelakaan. Jadi kita harus melakukan proteksi terhadap jatuhan batu ini. Nah, caranya yaitu ada pembuatan selokan. Nah, ini atau disebut dengan ditch. Pembuatan selokan ini dengan ditambah pengaman berupa patok yang dilengkapi rantai atau tembok pasangan batu biasa. Jadi menurut Hawk and Bray ini, nomor 1, dimensi salur yang aman ialah lebarnya 25 kaki dan kedalaman 6 kaki. Atau 5 feet ya. Dari kedalaman 6 feet untuk lereng dengan tinggi 100 feet. Nah, kemudian juga selain itu dasar saluran perlu diletakkan lapisan kerikil untuk memecahkan atau meredam energi yang dilepaskan oleh jatuhan boulder tadi. Ini untuk pembuatan selokan, kemudian ada pemasangan jaringan kawat. Jadi seperti pada gambar berikutnya, jaringan kawat juga bisa digunakan untuk melokalisasi jatuhan batu, kemudian bongkah-bongkah batu yang berpotensi runtuh akan ditahan oleh jala kawat yang terpasang pada lereng. Ini seperti wear mesh ya. Nah, ini. Tapi dia proteksi lereng batu dengan wear mesh. Nah, mungkin itu aja materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuatan lereng tambang ya. Jadi mungkin kalian sudah bisa membayangkan ya, bagaimana misalkan kita menganalisis suatu lereng, apabila dia misalkan kita analisis dan FK-nya tuh memang tidak sesuai dengan Capman ya, atau kritis gitu. Anggaplah faktor amannya itu 1,3 gitu. Kalau di atas 1,3 dikatakan aman, di bawah 1,3 dikatakan kritis. Gitu. Tapi kalau di bawah 1 ya, itu bisa
menyebabkan longsor. Nah, caranya ya tadi ya, saya jelaskan tadi di sini ada mengurangi gaya pendorong atau memperbesar gaya penahannya. Karena dari FK itu kan gaya penahan dibagi dengan gaya pendorong. Misalkan gaya penahannya 2, misalkan ya, gaya pendorongnya 1, maka 2 dibagi 1 kan 2. Nah, jadi semakin besar gaya penahan, maka pasti FK-nya akan semakin besar gitu. Tapi misalkan gaya penahannya lebih kecil dari gaya pendorongnya, maka itu bisa mengakibatkan FK-nya di bawah 1. Nah, misalkan aja gaya penahannya 1 ya, gaya pendorongnya 2. 1/2 kan 0,5. Nah, jadi itu bisa dikatakan semakin besar gaya pendorongnya, maka itu akan semakin mengakibatkan longsor gitu. Tapi semakin besar gaya penahan, ini bisa dikatakan aman gitu. Nah, kita bisa tadi ya menggunakan metode-metode penanggulangan tadi. Nah, ini mengurangi gaya pendorong ada 2, ya kan? Ada pengubahan geometri lereng. Jadi lereng tadi kita potong ketinggiannya, atau juga kita bisa melandaikan sudutnya, kita melakukan penimbunan ya. Kemudian juga bisa membuat jenjang gitu. Jadi misalkan lerengnya masih datar ya, kemudian kita bisa buat berjenjang gitu. Kemudian juga mengurangi drainase air permukaan. Nah, ini untuk memperbesar gaya penahan. Jadi gaya penahannya kita perbesar gitu. Caranya itu dengan penirisan air rembesan, penguatan atau penyanggaan. Nah, ini terbagi lagi penyanggaannya, ada untuk yang lereng tanah ataupun lereng batuan. Untuk tanah tadi kan ini misalkan ada menambahkan struktur pemberat, counterweight atau counterboom, atau juga membuat bronjong atau tembok penahan, kolom batuan, gue melakukan tiang pancang, serta menggunakan tanah bertulang untuk perkuatannya, atau menambah tahanan gesernya tadi. Nah, ini untuk batu, bisa menggunakan sirakai, kemudian jangkar batuan, pemasangan beton tembak, shotcrete, tumpuan beton, butter sash, kemudian menggunakan tembok penahan batu atau retaining wall. Nah, ini hanya proteksi ya terhadap beton batu tadi. Bisa kita membuat solokan atau menambahkan pemasangan jaringan kawat. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya akhiri perkuliahan kita pada siang ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.